Maka ilmu Allah ini sangat luas sekali, sangat luas sekali. Ya. Seandainya semua lautan airnya dipakai tinta untuk nulis kalimat-kalimat Allah, itu niscaya lautan itu sudah kering sebelum kalimat-kalimat Allah bisa ditulis semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Allahumma inni a'udzubika min an adilla udalla, an azilla uzalla, an azilla uzalla, an ajhala wa yujhala aliyya bi rahmatika ya rahman. Naftati salam kiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa amma tafsirul ilmi, adapun tafsir ilmu, fahuwa, yaitu sifatun, sifat yang tajalla, yang terbuka, tercerahkan, biha, dengan sifat itu, liman, bagi siapa, qamat hiya bil madkur, bagi siapa yang menjalankannya dengan sifat itu, sesuatu yang disebut. Wal fikhu, adapun fikih, ma'rifatu daqaiqil ilm, fikih itu ma'rifat, pengetahuan detil-detilnya ilmu. Qala Abu Hanifah rahmatullahi ta'ala alaihi, Abu Hanifah semoga Allah merahmatinya berkata, al-fiqhu, fikih itu ma'rifatun nafsi, itu pengetahuan diri, malaha wa ma'alaiha, bisa menjadi manfaat, bisa juga menjadi mudarat. Bisa menjadi kebaikan atau bisa juga keburukan. Waqala, dan berkata dia, mal ilmu illa lil amali, mal ilmu, tidaklah ilmu itu illa, kecuali lil amali bihi, untuk diamalkannya.
Wal amalu bihi, dan mengamalkan ilmu itu, tarkul ajili, meninggalkan dunia, lil ajili, untuk akhirat. Meninggalkan yang sekarang, lil ajili, untuk yang akan datang. Maksudnya meninggalkan dunia untuk akhirat. Fayam bagi maka hendaklah lil insani, bagi manusia, alla yakfula, agar tidak lalai, an nafsihi, dari dirinya, wa ma yanfa'uha, dan apa yang bermanfaatnya, wa ma yadurruha, dan apa yang madaratnya. Wajib fi ulaha wa ukhraha, di dunianya atau di akhiratnya. Fayastajlibu ma yanfa'uha, maka hendaklah dia mengambil apa yang manfaatnya. Wa yajtanibu, dan menjauhi ma yadurruha, apa-apa yang memadaratkan. Kaila yakuna, agar tidak menjadi akluhu, baik akalnya, wa amaluhu, dan amalnya, hujjatan alaihi, menjadi hujjah yang mudarat. Jadi ada hujjatun lahu, ada hujjatun alaihi. Hujjatun lahu itu bisa menolong, hujjatun alaihi itu bisa memadaratkan. Fayazdadu, maka bertambah, uqubatun, ay uqubatan, menambah siksa. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah, min sukhtihi, dari murkanya Allah, wa iqabihi, dan siksanya Allah. Sampai situ cukup. Wa amma, dan adapun tafsirul ilmi, tafsir ilmu, fahuwa, yaitu sifatun, sifat, ya tajalla, yang membuka atau menerangkan, menerangkan dengan sempurna, biha, dengan sifat itu, liman, bagi siapa, qamat hiya bihi, melaksanakannya, al-madhkur, yang disebut. Wal fikhu, adapun fikih, ma'rifatu, pengetahuan, daqaiqil ilmi, detil-detil ilmu. Qala Abu Hanifah, Abu Hanifah berkata, semoga Allah merahmatinya, al-fikhu, fikih itu, ma'rifatun nafsi, adalah pengetahuan diri, malahan bisa, atau malahan bisa
menjadi kebaikan, wa ma 'alaiha atau keburukan. Wa qala dan berkata dia, siapa yang berkata? Imam Abu. Mal ilmu, tidaklah ilmu illa lil amali bihi, kecuali untuk diamal. Wal amalu bihi, dan mengamalkannya, tarkul ajili, meninggalkan dunia, lil ajili, untuk akhirat. Fayam bagi, maka hendaklah lil insan, bagi manusia, ala yakfula, agar tidak lalai an nafsihi, dari dirinya, wa ma yanfa'uha, dan apa yang bermanfaat baginya, wa ma yadurruha, dan apa yang berbahaya atau madarat baginya, fi ulaha, di dunianya, wa ukhraha, dan akhiratnya. Fayastajlibu, maka hendaklah mengambil ma yanfa'uha, apa yang manfaatnya, wa yajtanibu, dan menjauhi ma yadurruha, apa yang madaratnya. Kaila yakuna, agar tidak menjadi aklu, akalnya, wa ilmuhu, dan ilmunya, hujjatan alaihi, menjadi apa hujjah alaihi tadi? Menjadi bahaya, artinya, atau ya menjadi madarat. Fayazdadu ukubatan, maka itu menambah siksa. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah, min sukhtihi, dari murkanya, wa iqabihi, dan siksanya. Kemarin kita bahas ilmu apa saja yang
layak dipelajari atau tidak layak dipelajari. Kalaupun itu dibutuhkan, sekiranya menjadi madarat, maka hanya sebatas untuk pengetahuan yang dibutuhkan saja, seperti ilmu nujum kemarin. Nah, sekarang ya, kemarin kan kajian kata Imam Syafi'i itu ilmu itu ada dua, ilmu fikih lil adyan, fikih untuk agama, wa tib lil abdan, ilmu kedokteran untuk badan. Apa yang dimaksud dengan ilmu? Ilmu ini sifat ya tajalla biha liman qamat hiya bil madhkur. Sifat ya, yang bisa membuka ya, bisa menerangkan, bisa membuka takbir, bisa membuka sesuatu yang tadinya tidak terbuka. Maka ilmu ini sebagai penerang, ilmu ini sebagai pembuka. Kalian tahu monyet? Lebih kaya istilahnya, ya, monyet makan kalapa, kira-kira di rumah dimakan nggak? Dan tak apalah ilmu murah kalapanya, jadi digugulung. Kita keluar pakai bahasa siga monyet ngagugulung apa? Hasil. Kadek kalian jangan begitu ya. Nah, di pesantren teh siga monyet dia ngagugulung kalapa, jangan ya. Nah, maka dengan ilmu ini kita mencari ilmu ini sebagai pembuka. Kalau di kajian usul fikih, apa itu ilmu? Sifatun yankashifu bihal matlubu inkisyafan taman. Yang dicari itu bakal terbuka secara sempurna dengan adanya ilmu. Maka ilmu Allah ini sangat luas sekali, sangat luas sekali. Seandainya semua lautan airnya dipakai tinta untuk nulis kalimat-kalimat Allah, itu niscaya lautan itu sudah kering sebelum kalimat-kalimat Allah bisa ditulis semuanya. Saking banyaknya ilmu. Padahal menurut Allah itu hanya sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Tidaklah kalian berilmu itu hanya sedikit saja. Sedikit menurut Allah, menurut kita mah banyak, betul. Ya. Maka kita dengan belajar ilmu itu kita bisa membuka tabir, bisa membuka sesuatu yang tertentu. Ya. Bisa terpecahkan misteri-misteri itu dengan ilmu. Dulu Nabi berapa tahun dari sekarang hidupnya? 1000. Sekarang 1000 berapa? 1445 Hijriah. Tah Nabi teh usia teh sekitar 53. Nah, ya, sekitar 53 dari Hijriah itu. 1500-an tahun ke belakang. Ya, atau sekitar 1445. Itu kan para sahabat itu yakin kepada Nabi itu seyakin-yakinnya. Ya, walaupun sedikit-sedikit kadang ada keraguan wajar, nah itu manusiawi. Nah,
Nah, ilmu-ilmu itu terbukanya kan ke sini, abad 19 ilmu pengetahuan itu. Padahal agama sudah dari dulu gitu. Ya, sudah dari dulu. Secara ilmiah baru bisa dibuktikan sekarang ini. Dulu guru bapak bercerita di TPRI itu tiap sore menjelang maghrib suka ada ulasan-ulasan orang dari pemuda gitu atau apa. Itu tentang kedahsyatan alam, hewan dan lain sebagainya. Ketika dia melakukan penelitian, ya, ada sesuatu yang luar biasa. Ketika dua laut tidak bisa bertemu, ada dalam surat apa? Ar-Rahman, marajal bahraini yaltaqiyan. Tidak bisa bertemu dua laut tetangga, balik dia masuk Islam. Sampai tayangan tidak ada lagi. Ini bukti bahwa yang menguasai media itu, ya, sampai sekarang itu banyak orang-orang Yahudi. Ya. Nah, untungnya sekarang ya teknologi tambah maju. Kalau misalnya peperangan di Palestina sekarang terjadi, itu sekitar 15 tahun yang lalu, itu bisa dimanipulasi itu semua berita. Makanya para mujahidin kalau melakukan penyerangan dan lain sebagainya, mereka selalu pakai kamera, ya, agar tidak bisa diputar balikan faktanya oleh Zionis Israel. Ya, jadi ilmu itu sangat penting. Ada, ya, Ali pernah ditanya, mana penting mana ilmu dengan harta? Penting ilmu. Alasannya A, alasannya B, alasannya C, banyak sekali. Ya, seperti itu. Penting mana ilmu dengan harta? Ilmu apa harta? Ilmu. Kenapa? Nah, kalau harta ditambah bertambah itu tambah juga tempatnya kan? Tambahnya, nambah mobil hiji butuh garasi, nambah naon deui, ya. Nah, nambah emas butuh berangkas terus sampai Firaun tukang tanggul berangkas nanti sekitar 10 orang, anu itu yang secara gede tenaganya itu sampai bungkuk-bungkuk itu kekareng manggul kuncinya saja. Bagaimana dengan hartanya? Itu kuncinya saja digotong itu sampai bungkuk-bungkuk itu orang yang menggotong itu 10 orang. Usbah itu sekitar 10 orang. Uli kuah adu kararuat karena tanaga itu sampai bungkuk-bungkuk ngangkutnya kuncinya korun gitu. Jadi harta itu berat bawa, berat betul. Kalau ilmu itu ringan membawanya, ringan. Makanya otak kita ini luar biasa. Entah berapa tera itu, ya, kapasitasnya. Ya. Harta harus dijaga, ilmu menjaga kita, begitu, ya. Maka ringan orang yang punya ilmu itu, ya, tidak ada. Jadi ilmu itu, ya, sifat yang bisa membuka, ya, menerangkan sesuatu yang tidak jelas, ya. Wal fiqhu ma'rifatu daqaiqil ilmi. Nah, ya, fikih ini bagian dari ilmu, ya, yang menerangkan sesuatu yang mulia untuk mendapatkan sa'adatul dunia atau sa'adatul akhirat.
kesenangan dunia atau kesenangan akhirat. Fikih ilmu agama begitu gampang namanya. Ma'rifatul daqaiqil ilmi, pengetahuan tentang detail-detailnya ilmu. Ayat di mana? Di ilmu agama. Jadi ilmu agama itu tidak akan salah mengarahkan kita. Toh dari dulu ilmu agama itu sudah melatih kita untuk meyakini sesuatu yang nanti kita akan ketemu, yaitu hari akhir. Ya. Jadi ilmunya yang sangat dahsyat sekali. Kita mempercayai zat yang maha segalanya dan itu tidak kelihatan gaib. Tapi kita yakin dan iman seperti itu. Nah ini ya ilmu fikih ini ilmu itu ya lebih detail ilmunya atau ilmu yang bisa menghantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka kalian kita jangan sampai gagal paham tentang kebahagiaan. Ya, jangan sampai gagal paham tentang kebahagiaan. Terus kapan mau bahagia? Kalau hartanya udah banyak. Eta sakit juga sama harta anggar namanya korupsi. Ya. Yang koruptor itu rata-rata orang sudah punya. Beda dengan yang maling hayam misalnya. Kenapa? Biar bahagia. Nah, berarti salah memahami kebahagiaan. Letaknya di mana kebahagiaan? Letaknya di mana kebahagiaan? Di hati. Ya. Enggak jaminan gitu kendaraannya bagus jadi bahagia, enggak jaminan. Ya. Seperti itu. Maka adanya pada ilmu fikih, ilmu agama, kebahagiaan yang hakiki. Ya. Qala Abu Hanifah berkata, semoga Allah merahmatinya, al-fiqhu ma'rifatul nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Ini tentang pengetahuan diri, bisa jadi bermanfaat, bisa jadi madhar. Salat berapa kali kita? Salat wajib berapa waktu? Wajib kan? Wajib. Tahu itu wajib. Terus kalau kita tidak salat, adanya, ya seperti itu. Seperti Quran sama Quran itu bisa jadi pembela, bisa jadi nanti yang penghujat gitu. Seperti itu nanti. Ilmu juga sama. Ya. Bagaimana kita memakainya? Nah, kalian tahu bedog, tahu golok, tahu golok. Golok dipakai petani manfaat enggak? Dipakai tukang alas sulung manfaat enggak? Bedog dipakai begal manfaat tidak? Madorot. Ya, seperti itu. Nah, jadi bisa jadi ya, kita tahu ilmunya tapi kita tidak mengamalkannya. Nah, ini bisa jadi bahaya. Waqala dia berkata amal ilmu illa lil amali bihi wal amalu bihi tarakul ajil. Jadi ilmu itu bukan hanya sekedar pengetahuan, bukan hanya sekedar tahu, tapi untuk diamalkan. Nah ini ya, kadang berat kita ya, tahu ilmunya tapi tidak mau mengamalkannya, betul? Aduh, ya. Maka kita terus harus mensucikan hati kita.
tahu itu teh goreng dilakukannya, betul? Iya. Karena setan terus berong-berong kita. Karena kita tidak mengamalkan ilmunya tadi. Maka naudzubillah bisa jadi bahaya. Begitu. Begitu maksudnya adalah kamu nyari ilmu, ya. Bisa jadi lobanya homa loba bahaya gitu. Kadang-kadang ketidaktahuan itu anugerah, kadang-kadang ada waktunya, ya. Tapi kita harus diperintahkan untuk mencari tahu, diperintahkan untuk mencari ilmu, ilmu yang wajib kita pelajari, yaitu ilmu agama atau ilmu agama. Wal amalu bihi tarkul ajil lil ajil, dan mengamalkan ilmu agama itu yaitu meninggalkan dunia untuk akhirat. Ya, bukan meninggalkan dunia secara keseluruhan. Apa kita hidup dari dunia, betul? Bagaimana meninggalkan dunia? Enggak, kita tidak akan terlepas dari dunia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya." So, kamu berbekal-bekal, lakukan beramal segalanya untuk darul akhirat, untuk kampung akhir. Wala tansa, tapi kamu jangan melupakan nasibmu di dunia. Ya, jangan lupakan nasibmu di dunia. Karena banyak juga keterangan Rasulullah SAW. Ya, ada seorang sahabat berkata kepada Rasul, "Rasul, saya anak cuma satu, perempuan lagi. Ini saya akan sodakokan nih harta saya semuanya." "Oh, nggak boleh," kata Rasul. "Setengahnya tuh enggak, jangan. Seperti lu nata, seperti lu gak cukup. Sepertiga itu banyak sekali, sudah banyak sepertiga itu." Ya, bukankah kata Rasul itu lebih baik meninggalkan generasi atau keturunanmu dalam keadaan kaya daripada keadaan miskin? Betul. Maka jadikan dunia itu di tangan, bukan di hati. Kalau dunia dibikin di dalam hati, wah repot. Rek mereka batur lebar, ngasih 5.000 gede banget, ya. Ini 5.000 ini hasil perjuangan, keras peras keringat batin tulang, ya begitu. Ya. Nanti susah kalau harta dunia disimpannya di dalam hati. Ya, Bapak mikir beramal soleh. Ya, Bapak mikir. Jika Sa'labah, tahu Sa'labah? Ceritanya Sa'labah tahu? Itu teh orang miskin tadinya itu. Ya, orang miskin. Kalau miskin mah biasa, kamu kalian, pernah punya uang 10.000? Hanya 10.000 lagi pernah. Terus si babaturan karunya yang jajan, kamu bagi 2, 5.000 uang pernah? Pernah nggak? Berarti berapa persen itu? 50%. Coba 50%. Kalau miskin mah bawari sedekah teh. Kabayang nggak kalau harta kamu sudah 1 miliar? Berapa? 1 miliar mah batai mah. Ya, 10 juta tadi pas 10.000 ini 10 juta. Cek kebetulan itu kurang enggak duit euy lah. Lalu bisa bagi 2 aja kurang ya. 5 juta ya mah. Gede 5 juta teh. Padahal sama, persentasenya sama 50%, ya, gitu, sama. Sahabat juga begitu. Wah, lebar atuh ya kudu jagat sakieu, karena hartanya tambah banyak. Nah, seperti itu, ya.
2,5% dari 10.000 paling berapa? Berapa 2,5% dari 10.000? Hah? Berapa? 2.500 atau 25%? Berapa? Tajok nol hiji berapa? Hah? 250 rupiah ya. Nah, 250 rupiah letih, coba duit kamu jadi 100 juta. 100 juta Jakarta 2,5% seberapa? 2 juta setengah. Seberapa? 2 juta setengah. Duh, baru 2 juta setengah gede itu. Ya. Terus sadar ya tahu kredit 100 juta gede. Nah, kadang-kadang begitu. Ya, seperti itu. Tarkul adil bil adil. Ya. Bukan berarti melepas dunia semuanya, bukan. Ya. Tetapi jangan sampai dunia ini menjadi tujuan. Kata Rasul, mali wa mali dunia, ma ana fi dunya illa karakibin istazalla tahta syajaratin tsumma raha fataraka. Aku ini gak urusan dengan dunia, kata Nabi. Di dunia itu cuma sebentar, seperti orang yang melakukan perjalanan istirahat di bawah pohon, terus dia pergi lagi. Tah, di dunia teh siga istirahat di bawah pohon. Maka Rasul suatu saat ketika melewati satu pasar, satu tempat dengan para sahabat, dia melihat domba pincang, anak domba, bangkai anak domba pincang. Domba teh pincang tapi dia sudah mati, bangkai. Kata Rasul, sahabat, ayo nolak walian 1 dirham. Naonan nyapainnya bangkai, masa saya beli? Komo eta bari pincang deui. Sok atuh sabaraha setengah anak aku diberengin bu. Nah, begitu. Ya. Seperti itu. Kata Rasul, demi Allah, dunia tidak lebih baik daripada anak kambing ini. Ya. Seperti itu. Jadi kade remeh urusan dunia. Yang berapa nanti dia. Walaupun yang sebentar ini menentukan segalanya gitu. Ya. Kita hidup di dunia, penentuan kita di akhirat nanti, ya kita sekarang di sini. Nah, maka jangan sampai dunia itu jadi tujuan. Jangan. Dunia menjadikan sebagai jembatan. Ya. Jam berapa sekarang? Masih ada. Ya. Fayam bagi lil insani alla yaghful an nafsihi wa ma yanfa'uha wa ma yadurruha. Nah, ini bagi manusia ya, tiap orang ini jangan sampai lalai, jangan sampai lupa diri. Apa yang bermanfaat buat dia, apa yang mudarat buat dia. Fi ulaha wa ukhraha, baik di dunianya ataupun di akhirat. Kita tahu sesuatu itu manfaat, kita tahu sesuatu itu mudarat dengan apa? Dengan ilmu. Oh, iya teh manfaat, ini teh mudarat dengan ilmu. Ya, maka jangan sampai lalai. Entah Pak Haji almarhum ya sering bisa ngomong teh lain bodoh eta mah bohong eta gitu. Lain bodoh tapi bohong. Gofil ya. Lain bodoh tapi bohong. Lain tak apal salat wajib tapi aya we nu teu salat. Bohong, lupa diri. Lain tak apal saum Ramadan teh wajib tapi banyak saja yang tidak saum. Bohong. Ya. Lupa di ya.
Nah, anu kieu bisa lebih berbahaya daripada yang tidak tahu. Sudah tahu tapi tidak diamalkan, ini bisa berbahaya. Bahkan bisa lebih berbahaya daripada yang belum tahu. Begitu. Maka ilmu itu bisa jadi madarat kalau tidak diamalkan, begitu. Ya. Nah, maka manusia itu sekali lagi harus menjaga dirinya agar tidak lalai, ya, tidak lalai, baik untuk urusan dunianya atau urusan akhirat. Fayastajlibu ma yanfa'u wa yajtanibu ma yadurruha. Maka hendaklah dia ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Adanya ke masjid, datang ke masjid, bawa sandal butut, pulang bawa sendal bagus. Apa cenah ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Kade salah tafsirnya. Nah, ambil yang baiknya, ambil yang manfaatnya, tinggalkan yang madaratnya. Ya. Kenapa? Agar tidak menjadi kaila yakun aqluhu wa ilmu hujatan alih, agar akalnya dan ilmunya tidak menjadi madarat buat dia. Kamu kan tahu salat wajib 5 waktu. Nah, siapa yang salat? Nah, begitu, ya. Seperti itu. Manusia pada akhirnya nanti bakal cerdas semuanya. Manusia pada akhirnya di akhirat mereka bakal pintar semuanya. Bakal pintar semuanya. Ku Allah dibukakan. Oh, gitu. Pada akhirnya akan orang kafir jadi pintar bahasa Arab, ya. Seperti itu. Ya. Tapi ingat kata Allah, al-yauma nansakum kama nasitum liqa'a yaumikum hadza. Hari ini kami melupakan kalian semua, kata Allah. Ya, dari Allah mohon bukan. Allah mana la takhudhu sinatun wala naum. Tombora tidur, ngantuk juga enggak. Ya. Allah bukan mau, tapi sebagai balasan. Siapa yang bahala? Kamu dulu melupakan akhirat, maka hari ini kami melupakanmu, gitu. Ya. Al-yauma nansakum kama nasitum liqa'a yaumikum hadza. Hari ini kami melupakan, mencuekanmu. Mau diberi syafaat ku Allah. Ya, orang-orang kafir itu enggak. Ya, kenapa? Karena mereka pun dulu ketika di dunia melupakan hari akhir. Ya. Hari akhir dilupakan. Ya, seakan-akan dunia ya. Maka sayang sekali kalau ada orang yang terjebak di dunia. Kata Rasul tadi seperti apa di dunia itu? Seperti orang yang sedang ngiuhan, istazalla tata sajaratin ngiuhan, sumaroka sekedap istirahat fatroka, hanya sebentar sekali. Orang ngiuhan tidak akan lama, karena saya yang lama. Ya, Bapak ke Jogja ngisi enggak lama-lama. Itu di dunia, tapi di akhirat coba berapa lama di akhirat? Abadi. Di akhirat abadi. Ya, abadi selamanya. Di dunia mati di kuburan kayak ada di kuburan, betul. Di dunia di kuburan adalah di mana? Lama dikubur ya. Ya. Orang di dunia hidup nggak ada yang 1000 tahun, ada yang 1000 tahun. Nabi Nuh dulu berapa tahun? Tidak ya, tidak sampai 1000 tahun. Ya, dikubur sudah seberapa tahun, ratusan tahun. Ya, itu baru dikubur. Belum nanti gimana setelah dikubur itu? Di alam
banget. Ngeri ya. Belum nanti mizan, sirat. Kamu lamun geus ka neraka atau ke dunia? Neraka atau surga? Itu selamanya. Selamanya. Ya. Orang kafir selamanya. Kalau orang masih ada beriman, ke neraka dulu baru masuk surga. Begitu ya. Terus wa yajtanibu ma yadurru kaila yakun aqluhu wa amaluhu hujjatan alaihi jadi mado. Kamu punya ilmu, kamu punya akal, tapi tidak kamu gunakan dengan baik, maka firman Allah Subhanahu wa taala, ya, kami telah sediakan neraka jahanam, ya, itu bagi golongan jin dan manusia. Mereka punya hati tetapi tidak berpikir. Mereka punya telinga tetapi tidak mendengar. Mereka punya mata tetapi tidak bisa melihat. Mereka itu bagaikan binatang. Balhum adallu, bahkan mereka itu lebih sesat. Ya, na'udzubillah. Laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la ya'qiluna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adallu. Jadi manusia itu ketika sesat bisa lebih sesat daripada hewan. Hewan kalau membunuh, dia kalau lapar, betul? Lapar, ayah dahar dibunuh, ya, diterkam. Manusia coba sekarang, Zionis Israel itu, ya, itu urusan rek budak letik, rek ini mau ibu-ibu, dibom semuanya, ya, tidak sedang perang mereka, sedang mengungsi, katanya suruh mengungsi, sudah mengungsi, dibom. Nauzubillah. Ya, bahkan ada kabar organ-organ orang Palestina itu bisa diangkat untuk dipakai. Kenapa? Karena orang Zionis Israel itu tidak menganggap orang Palestina itu manusia. Ini doktrin dari awal, dari kecil. Main jelma sama gitu. Ya. Na'udzubillah. Maka manusia mah ketika tersesat jauh bisa lebih sesat daripada binatang. Na'udzubillah. Subhanallah. Jawab dibaca.